Udah doa, udah sholat, udah baca lain-lainnya, sudah zikir, kok masih ada kerinduan pengen ke gereja? Saya penasaran, ada apa ini? Saya bilang, ada apa? Saya sembunyi-sembunyi. Saya datang ke gereja itu pun masih pakai sarung, pakai peci, gitu. Saya berpikir nih gereja banyak setan kali. Saya bilang, zikir di gereja. Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah. Shalom teman-teman, lagi-lagi kita berjumpa lagi dalam channel ini. Dan saya bersyukur kepada Tuhan di mana kita selalu dalam keadaan baik dan sehat. Dan saya berdoa buat kita dimanapun saudara-saudara dan teman-temanku berada saat ini, kiranya kita tetap dalam perlindungan Tuhan dan kiranya kita selalu disertai oleh Tuhan. Kali ini teman-teman, saya akan membagikan kepada kita di mana ada kesaksian yang sangat memberkati, di mana ada seorang pria, dia dipilih oleh Tuhan dan dia sudah berusaha untuk sholat supaya tenang hatinya, tetapi sewaktu dia datang ke gereja dan dia mendengarkan lagu rohani dan dia dicamah oleh Tuhan dengan luar biasa sehingga dia diselamatkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan menggenapi firman-Nya kepada pria ini teman-teman ya, di mana Tuhan berkata di dalam Yohanes 15 ayat 16 itu, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan nubuat firman Tuhan ini dijadikan kepadanya teman-temanku ya. Jadi mari kita langsung saja menyaksikan cuplikan videonya teman-teman. Saya udah doa, udah sholat, udah baca lain-lainnya, sudah zikir, kok masih ada kerinduan pengen ke gereja? Saya penasaran, ada apa ini? Saya bilang, ada apa? Saya sembunyi-sembunyi. Saya datang ke gereja itu pun masih pakai sarung, pakai peci. Nah, saya duduk di belakang. Pada saat itu ada lagu yang saya dengar pertama kali itu di gereja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Itu saya merinding mendengar lagu itu. Yang namanya baru ke gereja merinding kan, saya langsung keluarin tasbih, saya zikir di situ. Saya berpikir nih gereja banyak setan kali. Saya bilang, zikir di gereja. Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah. Saya lagu itu dinyanyikan, naiklah ya, kalau saya bilang dulu bukan pendeta, pembicara, pengkhotbah gereja naik. Dia bilang nih, mari sama-sama kita buka Alkitab kita baca Alkitab kita bangkit berdiri, baca sama-sama. Ya saya nggak berdiri karena saya nggak ngerti kan apa yang dibaca. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Pas banget. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah itulah dia teman-teman, kita sudah menyaksikan bagaimana kesaksian yang sangat luar biasa. Dan bagaimana yaitu saudara kita ini diselamatkan oleh Tuhan. Dan dia sudah berusaha untuk sholat. Bahkan dia juga datang ke gereja dengan pakai sarung. Dan kita bisa bayangkan ya, kalau di gereja itu tidak ada yang pakai sarung. Dan bagaimana dia mendengarkan lagu rohani tentang Roh Kudus kau hadir di sini. Dan bagaimana juga firman Tuhan dikatakan, akulah jalan dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan itu bukan secara kebetulan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 16 teman-teman. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Jadi bagian A-nya berkata, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku yang telah menetapkan kamu untuk diselamatkan. Ini kabar yang luar biasa. Ini berita yang dahsyat ya. Dan kita sudah lihat tadi ya, dia respon dan dia menangis ya. Jadi tak ada yang bisa menghalangi jika Tuhan yang sudah bekerja. Tidak ada yang bisa menggagalkan pekerjaan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan umat manusia. Firman Tuhan pasti digenapi. Firman Tuhan pasti terjadi bagi setiap orang yang dikasihi oleh Tuhan.
Jadi itulah teman-teman luar biasanya perkataan Tuhan. Bagaimana firman Tuhan di dalam Alkitab ini terus akan terjadi bagi jiwa-jiwa. Masih banyak lagi nanti yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Dengan cara Tuhan sendiri. Dengan caranya sendiri dia menyelamatkan umatnya. Ya. Ada lewat mimpi. Banyak sekali kesaksian saya dengar dan juga sudah saya bagikan dalam channel ini. Ada lewat mimpi. Ada juga lewat penglihatan. Bahkan ada juga yang sudah pergi umroh, ya, naik haji. Tetapi di sana juga dia bisa melihat Tuhan Yesus. Di sana juga dia bisa dijamah oleh Tuhan. Jadi kita sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara-saudara kita. Jadi kalau kita juga ada permasalahan, persoalan, pergumulan hidup kita. Mungkin kita dari kecil adalah seorang Kristen, tetapi kita masih ragu-ragu, masih bimbang kepada Tuhan. Mari, jangan ragu, jangan bimbang. Apapun persoalan kehidupanmu, apapun persoalanmu saat ini, Tuhan pasti punya cara untuk membebaskan saudara, untuk menolong saudara. Apakah itu sakit penyakit, apakah itu tentang rumah tangga, keuangan, dan lain sebagainya. Percaya Tuhan bisa menolong. Percaya Tuhan bisa membuka jalan bagi kita semuanya. Karena Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita, Tuhan yang penuh kuasa. Dan apa yang tidak dapat dilakukan manusia, Tuhan dapat melakukannya bagi umat-umat yang mengasihinya. Jadi mari teman-teman berpegang kepada apa kata firman Tuhan. Jangan kendor, jangan gugur imanmu, tetapi teruslah percaya kepada Tuhan. Apakah itu keluargamu yang belum datang kepada Tuhan? Mari terus beriman, terus mohon, minta kepada Tuhan dengan doa agar mereka dilawat oleh Tuhan. Tuhan punya cara, Tuhan punya kuasa, sanggup menolong mereka. Jadi sampai sinilah yang saya bisa bagikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada, dan kiranya juga video ini bermanfaat dan dapat memberkati rohani setiap kita teman-teman. Dan doa saya kepada Tuhan, kiranya channel ini menjadi berkat bagi orang, dan juga video-video yang saya bagikan dalam channel ini agar memberkati rohani kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Shalom.